Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anakku? Semoga kalian sehat dan tetap semangat sekalipun kita masih belajar di rumah. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas persamaan kuadrat, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama menyimak ringkasan materi sebagai berikut. Baik, kita masuk materi menyusun persamaan kuadrat. Setelah kita mempelajari cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, selanjutnya kita akan mempelajari proses kebalikannya, yaitu bagaimana menyusun suatu persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, maka untuk menyusun persamaan kuadrat baru dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, perkalian faktor. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka rumus persamaan kuadrat tersebut adalah sebagai berikut. X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Kita lihat bagian B menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Sebelumnya kita perhatikan bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini dibagi dengan A agar koefisien X kuadrat menjadi 1. Selanjutnya kita gunakan sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat yang telah kita pelajari untuk menentukan nilai B per A dan C per A. Kita lihat rumus sebelumnya, yaitu X1 tambah X2 adalah min B per A. X1 kali X2 adalah C per A. Hubungan antara sifat akar persamaan kuadrat dengan bentuk umum persamaan kuadrat dapat ditunjukkan dengan skema berikut. Kita lihat B per A itu nilainya min X1 tambah X2 dan C per A X1 kali X2. Sehingga kita menemukan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat dikurang dalam kurung X1 tambah X2 kali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang kedua yang dapat digunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Baik, kita lihat contoh pertama, yaitu susunlah persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar sebagai berikut. A, akar-akarnya adalah 2 dan 1/3. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus yang telah kita bahas tadi. Kita tulis penyelesaian. Ini bisa kita tulis X1 nya sama dengan 2 dan X2 nya sama dengan 1/3. Kita langsung masukkan di dalam rumus. X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Kita masukkan X1 nya sama dengan 2, kita ganti ya. X kurang 2 dikali S dikurang 1/3. Ini muncul perkalian suku 2, dimana X dikali X ya, bisa pakai skema ya, atau bisa juga pakai hukum distributif. Kita langsung masuk X kali X, yaitu X kuadrat ya. S dikali min 1/3 berarti min 1/3 X. Minus 2 dikali X itu min 2X. Minus 2 dikali min 1/3, minus ketemu minus itu menjadi positif, berarti 2/3 sama dengan 0. Menemukan soal seperti ini ada berbentuk pecahan untuk memudahkan kita bagaimana supaya angka 3 ini hilang. Kalau begitu kita kalikan semua, baik luas kiri dan kanan, kita kalikan dengan 3 supaya 3 ini bisa jadi 1. Kalau begitu 3 dikali X menjadi 3X kuadrat. 3 dikali min 1/3 itu sisa min X, min 1X. 3 dikali min 2X berarti minus 6X. 3 dikali 2 bagi 3 berarti sisa 2. Ya ke 0. Nah, ini penyebutnya sudah hilang. Tentu ada saja yang bisa dioperasikan, yaitu min X dikurang 6X.
Sehingga kita tulis 3x kuadrat minus x dikurang 6x itu artinya minus 7x. Ditambah dengan 2 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat baru yang kita temukan setelah kita mengetahui akar-akar persamaan tersebut. Baik, sesungguhnya soal ini bisa juga kita gunakan rumus yang kedua. Coba kita lihat gunakan rumus yang kedua. Yang mana itu ini x kuadrat dikurang dalam kurung x ditambah x1 tambah x2, kemudian ditambah dengan x1 kali x2. Ini boleh kita gunakan. Sebelumnya kita cari berapa x1 tambah x2. Kita lihat x1 ditambah x2 tidak lain adalah 2 ditambah sepertiga. 2 ditambah sepertiga itu sama dengan berapa? Kita samakan penyebutnya dulu ya. Nah ini 3 bagi, ini ada 1, 3 bagi 1 berarti 3 bagi 2, 6. 3 bagi 3, 1. 1 kali 1, 1 berarti jawabannya 7/3. Itu x1 ditambah x2 7/3. Sekarang kita lihat x1 dikali x2. x1 kali x2 tentu 2 dikali sepertiga. Hasilnya adalah 2/3. Inilah yang dimasukkan ke dalam rumus sehingga kita menunjukkan s kuadrat x1 ditambah x2 hasilnya tadi 7/3. Berarti 7/3x. x1 dikali x2 hasilnya 2/3 tambah 2/3 sama dengan 0. Kita kalikan lagi supaya hilang penyebutnya 3. Kita kalikan 3. 3 dikali 1 itu 3x kuadrat. 3 dibagi 3 berarti 1, berarti sisa min 7x. 3 dibagi 3, 1 kali 2 berarti 2. Berarti jawabannya sama. Jadi mau kita gunakan rumus yang pertama, pasti hasilnya sama dengan rumus yang kedua. Ya, itu bagian A. Sekarang kita lanjut bagian B. Nah, sekarang lihat bagian B. Diketahui x1 nya 2 kurang akar kuadrat dari 3 dan x2 nya 2 ditambah akar 3. Ini kita pakai rumus yang kedua. Kita penyelesaian. Kita lihat dulu x1 ditambah x2 itu sama dengan 2 dikurang akar 3 ditambah dengan 2 ditambah akar 3. Maka ini kita menghasilkan 2 ditambah 2 itu 4 minus 1 ditambah 1 0. Coret saja ini, sisa 4. Itu hasil daripada x1 tambah x2. Sekarang yang berikutnya x1 dikali x2. Nah ini 2 dikurang akar 3 dikali, kita kurung 2 ditambah akar 3. Ini kita ketemukan lagi suku 2 perkalian suku 2. Boleh kita pakai skema, boleh ya. 2 dikali 2 4. 2 dikali 1 berarti 2 akar 3. Nah ini sudah 2 kali. Ini lagi min 1 dikali 2 itu min 2 akar 3. Oke, min akar 3 dikali akar 3 berarti minus akar ketemu akar. Biasanya di dalam akarnya kita ambil berarti 3. Sehingga kita bisa operasikan, oh ini 2 akar 3 dikurang 2 akar 3 ini hilang 0. Sisa 4 dikurang 3 itu 1. Inilah x1 kali x2 nilai 1. Nah untuk itu kita masukkan dalam rumus yang kedua. S kuadrat ini hasil jumlah dan hasil kalinya kita sudah tahu, berarti rumusnya adalah x1 ditambah x2 x kemudian ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah sehingga kita masukkan, kita sudah menemukan x1 dan x2, x1 dan x2, sisa kita substitusi masuk. x1 tambah x2 adalah 4 kali x 4x. x1 dikali x2 itu 1, berarti ditambah 1 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat, yaitu bagian B. Nah kita menemukan x1 nya ini, x2 yang ini.
Oke, cukup saya kira contoh pertama. Sekarang kita lanjut pada contoh berikutnya. Baik, kita lanjut pada contoh kedua. Kita lihat soalnya diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 5X tambah 3 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru A 2 kali X1 dan 2 kali X2. Kemudian B, akar-akarnya berkebalikan dengan X1 dan X2. Baik, kita jawab bagian A. Nah, kita lihat ini ada persamaan kuadrat. Kita tulis persamaan kuadrat yang lama, persamaan kuadrat lama, yaitu kita lihat X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Kita lihat, ini kita lihat ya, A nya 1 ya. Kalau saya tulis kembali X kuadrat dikurang 5X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti ini A sama dengan 1, B sama dengan min 5, dan C sama dengan 3. Nah, kita lihat B nya berapa? Min 5. Minus ketemu minus itu jadi positif. Berarti minus kali minus itu positif. Berarti A nya 1 berarti positif 5 dibagi 1 itu dapat 5. Berarti X1 tambah X2 nilainya 5. Sekarang kita lihat X1 dikali X2. Itu rumus yang kita sudah pahami bersama, yaitu C per A. C nya tadi kita lihat, C nya dapat 3, A nya 1, berarti nilai X1 kali X2 adalah 3. Ini persamaan kuadrat yang lama. Sekarang kita lihat, lihat A 2X1 dan 2X2. Kita lihat lagi, saya garis sini. Kita lihat persamaan kuadrat yang baru. Saya kasih baru, yang lama tadi yang baru. Yaitu misalkan ya, kita ambil akar-akarnya adalah alfa dan beta. Boleh juga yang lain. Kita ambil misalkan akar-akarnya, kita ambil alfa dan beta. Nah, ini yang umum dipakai. Alfa itu bisa alfa itu sama dengan 2 kali X1. Kemudian beta itu nilainya 2 kali X2. Sehingga kita lihat alfa ditambah beta, ini sudah ada. Alfa tambah beta 2X1 ditambah 2X2. Nah, ini difaktorkan. Keluarkan 2-nya, dalam kurung X1 ditambah X2. Nah, sehingga kita temukan 2X1 tambah X2, kita sudah menemukan tadi di kuadrat lama yaitu 5. Kita ganti dalam kurung 5, berarti 2 kali 5 10. Maka alfa ditambah beta sama dengan 10. Lihat lagi saya di sini supaya bisa kelihatan. Sekarang alfa dikali beta sama dengan 2 kali X1 dikali 2 kali X2. Itu hasilnya adalah alfa kali beta 2 dikali 2 4, X1 kali X2 yaitu X1 dan X2. Sehingga 4, berapa nilai X1 kali X2? Tidak lain adalah 3. Sehingga 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, sekarang kita menentukan persamaan kuadrat yang baru, yaitu X1 tambah X2 atau alfa ditambah beta 10. Kita tuliskan S kuadrat dikurang, kita ganti X1 nya jadi alfa ditambah beta X. Ini rumus ya. Tambah dengan alfa kali beta sama dengan 0. Sehingga X kuadrat kurang alfa ditambah beta itu nilainya 10. Kita ganti 10. 10X. Kemudian alfa dikali beta nilainya 12.
inilah hasil yang kita peroleh setelah kita memasukkan nilai-nilai A, yaitu 2x1 dan 2x2. Itulah persamaan kuadrat yang baru. Kemudian kita lanjut pada bagian B. Kita lanjut bagian B. Nah, sekarang masih soal yang sama dengan persamaan kuadrat lama. Kita sudah menemukan tadi x1 tambah x2 5, x1 kali x2 3. Sekarang kita mencari persamaan kuadrat yang baru. Persamaan kuadrat yang baru, kita lihat lagi, saya kasih sini. Nah, kita misalkan lagi akar-akarnya adalah alfa dan beta, ya. Kemudian alfa itu nilainya, ingat berkebalikan, berarti x1-nya kalau berkebalikan berarti seperempat x1, itu alfanya. Kemudian betanya itu seperempat x2, itu berkebalikan. Kalau begitu alfa ditambah beta tidak lain adalah seper x1 ditambah seper x2. Nah, ini tidak sama-sama penyebutnya, kita samakan penyebutnya atau kita langsung tulis silang. X1 dikali 1 itu x1, x2 dikali 1 x2 per x1 dikali x2. Nah, kita masukkan nilai yang setelah kita ketahui. X1 tambah x2 kita ambil sini 5 per x1 kali x2 adalah 3, berarti 5 per 3. Oke, di sini ya. Sekarang kita sudah menemukan alfa tambah beta. Sekarang alfa kali beta seper x1 dikali dengan seper x2. Nah, alfa beta 1 kali 1 dapat 1, x1 kali x2 jalain x1 dan x2, sehingga alfa kali beta hasilnya adalah seper x1 kali x2, nilainya dapat 3. Sehingga persamaan kuadrat yang baru S dalam kurun alfa ditambah beta, X ditambah alfa dikurang beta sama dengan 0. Sekarang lanjut, X kuadrat dikurang alfa ditambah beta. Berapa tadi hasilnya alfa tambah beta? Tidak lain adalah 5 per 3. 5 per 3 X tambah sepertiga sama dengan 0. Nah, sekarang kita hilangkan penyebutnya. Ini juga sudah benar ini. Kalau ini juga sudah sampai sini sudah benar, tapi kita sederhanakan lagi, maka kita kali 3 lagi supaya tidak pakai penyebut lagi. 3 dikali 1 x2 berarti 3x2. 3 dibagi 3, 3 kali 5 bagi 3 itu dapat minus 5x. 3 dikali 1 bagi 3 itu dapat 1 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang baru dengan akar-akarnya berkebalikan seper x1 dan seper x2. Saya kira-kira begitu contoh pembahasan contoh kedua bagian A dan bagian B. Kita lanjut pada contoh 3. Baik, kita masuk contoh ketiga. Diperhatikan, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat dikurang 8x tambah 2 sama dengan 0. Kita langsung masuk penyelesaian. Ya, tentu kita lihat ada yang namanya persamaan kuadrat yang lama. Persamaan kuadrat lama. Yang lain adalah x kuadrat dikurang 8x tambah 2 sama dengan 0. Kita lihat dulu. A sama dengan 1, B sama dengan 8, dan C sama dengan 2. Itu kita lihat hasil jumlahnya x1 ditambah x2 itu rumusnya minus B per A.
Kebetulan B-nya minus, berarti minus dalam kurung minus 8 per 1. Minus ketemu minus adalah 8. Kemudian X1 kali X2, rumusnya adalah C per A. C-nya 2, A-nya 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat kita mencari persamaan kuadrat yang baru. Kita lihat persamaan kuadrat baru. Kuadrat baru berarti misalkan akar-akarnya kita ambil lagi alfa dan beta. Nah, sekarang kita lihat alfa itu tidak lain adalah 3 lebihnya. Jadi 3 lebih itu berarti maksudnya X1 ditambah 3. Kemudian beta juga X2 ditambah dengan 3. Sehingga saya tuliskan sini ya. Alfa ditambah beta tidak lain adalah X1 tambah 3 ditambah S2 ditambah 3. Supaya jelas di sini. Oke ya. Nah ini. Alfa ditambah beta, X1 ditambah X2, kita kumpul ya. 3 ditambah 3 itu 6. Sehingga X1 tambah X2 kita sudah temukan tadi di yang lama, yaitu 8. 8 tambah 6 itu sama dengan 14. Oke. Nah, sekarang alfa kali beta. Nah, kita masukkan rumusnya apa yang diketahui. X1 ditambah 3 dikali X2 ditambah 3. Alfa ditambah beta sama dengan X1 kali X2. Kita pakai skema ya. X1 kali X2 adalah X1 X2. X1 kali 3 yaitu tidak lain adalah 3X1. 3 kali X2 yaitu 3X2. 3 dikali 3 dapat 9. Oke. Sehingga X1 kita tulis ulang, X1 kali X2 ini bisa difaktorkan, 3-nya yang keluar. Di dalamnya X1 ditambah X2 tambah 9. Sehingga X1 kali X2 itu kita sudah temukan tadi, yaitu 8 ini bukan 8, ini 2 ya. 2 ini 8 ditambah 9. Ya, jelas. Sehingga 3 kali 8 itu 24 ditambah 9 sama dengan 24 ditambah 2 ditambah 9 itu 35. Nah, sehingga akar-akarnya atau persamaan kuadrat barunya, sehingga kita temukan persamaan kuadrat yang baru adalah S kuadrat dikurang alfa ditambah beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. S kuadrat alfa ditambah beta, yang mana itu alfa tambah beta? Yang ini 14X. Alfa dikali beta 35 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat baru dari soal di atas. S kuadrat dikurang 14X tambah 35. Saya kira semoga contoh yang terakhir ini Ananda bisa pahami dan bisa mengerti. Dan saya kira cukup materi kita hari ini, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru. Baik anak-anakku sekalian, saya kira cukup materi kita hari ini, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru. Insyaallah pada video berikutnya kita masih lanjut aplikasi tentang persamaan kuadrat. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah.
Dan mari kita bersama-sama menutup pertemuan kita ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.